Tandurane iki meneng bar dirabuk blas gak obah blas tandurane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan karya Pasatani. Teman-teman, kali ini mari kita membahas terkait mengapa tanaman padi setelah kita pupuk itu malah berhenti pertumbuhannya. Mengapa padi setelah kita pupuk justru malah ambles. Nah, hal ini sering terjadi itu sekitar bulan Desember sampai Januari, kemudian ada lagi di bulan 7 sampai bulan 8. Mengapa demikian? Karena antara bulan Desember sampai bulan Januari terjadi fenomena yang namanya perihelium atau jarak terdekat antara matahari dengan bumi. Nah, di bulan 7 sampai bulan 8 itu terjadi fenomena yang namanya aphelium atau jarak terjauh antara matahari dengan bumi. Nah, sebetulnya itu tidak berpengaruh dengan suhu di bumi, tetapi itu bisa kita jadikan ilmu titen. Nah, berikut kita lihat dulu gambar berikut ini. Kita zoom di bagian Januarinya dulu. Nah, di periode ini bulan Desember sampai Januari, kalau tanggalnya itu tidak pasti di tiap tahunnya, tetapi berkisar di tanggal 21 Desember sampai Januari sekitar tanggal 3, walaupun bisa berubah. Sekitar tanggal itu terjadi proses solstice, yaitu matahari mendekati titik yang paling dekat. Nah, antara Desember sampai Januari tanggal muda itu hawa di bumi ini terasa dingin sekali. Jadi saat kita menanam padi di bulan-bulan tersebut atau menanam tanaman yang lain, saat kita pupuk di periode solstice itu rata-rata tanaman yang kita budidaya itu justru berhenti pertumbuhannya seperti kena penyakit. Nah, langkah yang terbaik menurut saya pribadi sih, setelah tanam atau kalau tanamnya itu di bulan Desember, hawa terasa dingin, tanah pun juga terasa dingin, unsur nitrogennya sudah tinggi disediakan oleh alam. Jadi kalau kita pupuk justru terjadi over pupuk. Nah, kalau tanam padinya di bulan Desember awal, lalu bagaimana? Apakah tidak kita pupuk? Ya, itu pilihan yang berat, teman-teman. Kalau usulan saya itu yang utama tetap kita berikan asam amino dan lain-lain atau sejenisnya lewat spray saja, jangan digranul. Jangan dipupuk tabur. Kalau kita nekat dipupuk tabur, maka ya tanaman kita itu seperti berhenti pertumbuhannya, seperti kena penyakit atau istilah Jawanya mendek, angkrem. Tandurane iki meneng bar dirabuk blas gak obah blas tandurane. Nah, itu resikonya kalau kita menanam padi di bulan antara Desember sampai Januari, tanggalnya tanggal muda. Berhubung teman-teman tempat kita tidak sama, misalkan saya di Jawa, ada yang di Kalimantan, ada yang di Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu musim tanam pertama itu kan tidak bareng, tidak bersamaan. Kalau di tempat kami itu masuk musim pertama atau MT1 itu di bulan Desember sampai di bulan Januari. Ada yang tanamnya mulai bulan 11, ada yang tanamnya mulai bulan 12, ada yang tanamnya mulai bulan 1. Nah, kalau tanamnya di bulan 11 itu insya Allah masih aman. Kenapa? Karena dalam bulan 11 sampai bulan Desember itu kan usia padi 30, maka saat terjadi periode solstice tadi tidak perlu pemupukan kembali. Nah, kalau yang bermasalah itu tanamnya di awal bulan Desember. Kalau di bulan Desember, maka rentang antara bulan Desember sampai Januari kita masih mupuk. Dipupuk salah, nggak dipupuk salah. Maksudnya kalau dipupuk itu tanaman kita itu seperti berhenti. Nah, contohnya seperti ini. Kita pupuk, maka tanaman itu seperti tidak tumbuh sama sekali. Nah, bagaimana kalau tanamnya di bulan Januari? Kalau di bulan Januari
saya mengusulkan kepada teman-teman pupuknya itu agak mundur saja, enggak apa-apa. Jadi pupuk atau nutrisi yang kita berikan itu sementara kita lewatkan lewat spray atas saja. Kenapa? Karena hawanya masih dingin, nitrogen yang di alam itu masih melimpah ruah, teman-teman. Lalu bagaimana kalau kita terlanjur memupuk di periode tersebut? Nah, kalau setelah kita pupuk tanaman padi kita itu justru berhenti pertumbuhannya, ya yang pertama kita lihat dulu kondisi tanamannya. Kalau airnya tergenang, ya kita atur bagaimana caranya agar airnya itu bisa terbuang. Karena apa? Kalau airnya tergenang, istilahnya asem-asemen, maka tanaman padi kita itu seperti kena penyakit, seperti kena hawar daun, seperti kena kresek atau asem-asemen lah istilahnya. Jadi asem-asemen itu kalau kita lihat tanaman padi kita tuh justru seperti kena penyakit. Jadi langkah utama kalau menurut saya pribadi, ya atur dulu pengairannya itu. Jadi kalau pengairannya itu sudah diatur sedemikian rupa seperti gambar ini, maka tanaman kita itu secara perlahan akan bisa tumbuh kembali. Tapi saran saya jangan dipupuk dulu lewat tabur. Kalau mau memupuk, mau memberikan nutrisi pada tanaman padi kita, usulan saya tetap lewat spray atas, teman-teman. Nah, berhubung menyingkat durasi, ini kita lanjutkan di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau bermanfaat mohon di share. Kita lanjutkan di konten berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.